Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa Bapak Ibu yang telah mengikuti seleksi P3K 2023, di mana ada yang lulus dan ada yang tidak lulus, ada yang lulus tapi dibatalkan. Saya yakin bahwa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru terkait dengan hasil seleksi P3K 2023, di mana pada dasarnya begitu ada informasi dan ada pengumuman untuk mendaftar, maka semua bergerak untuk mendaftar, walaupun nantinya banyak juga yang tidak memenuhi syarat. Ada yang gagal malah pada seleksi administrasi. Yang lolos administrasi melanjut pada seleksi berikutnya, dan di mana seleksinya setelah diikuti, hasilnya ada 3. Pertama, dinyatakan lulus. Kedua, dinyatakan tidak lulus. Dan yang terakhir, satu hal paling unik, yaitu kelulusannya dibatalkan. Nah, ini satu pertanyaan, ada apa dengan ini? Kok sudah lulus malah dibatalkan? Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, ini informasi detailnya, mari kita simak bersama sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan harapan honorer setelah mengikuti seleksi P3K 2023. Para honorer peserta seleksi P3K 2023 yang dinyatakan lulus tidak otomatis mendapat jaminan bakal diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pasalnya, masih ada tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP P3K 2023. Nah, tentunya ini harus tuntas dulu pengisian DRH-nya, demikian dengan dokumen yang diunggah. Lalu setelah semuanya itu selesai, maka pemerintah akan menerbitkan NIP dan tentunya juga sekalian adalah SK penempatan. Jika seluruh dokumen pengisian DRH dinyatakan lengkap, barulah dibawa ke tahapan usulan penetapan NIP P3K. Bahkan juga sebelum masuk tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH, peserta seleksi P3K 2023 yang sudah dinyatakan lulus bisa dibatalkan kelulusannya. Ingat Bapak Ibu ya, yang sudah dinyatakan lulus bisa dibatalkan kelulusannya. Ada apa dengan ini? Ikuti terus informasi berikut. Seperti sudah diungkapkan beberapa kali oleh pejabat BKN maupun Kemenpan RB, bahwa jika di kemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai atau menyalahi ketentuan, maka Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Satu pertanyaan Bapak Ibu, apakah sudah terjadi pelanggaran terkait dengan apa yang telah ditegaskan BKN dan Kemenpan RB ini? Tentunya kita ingin tahu apakah itu yang terjadi ataupun bagaimana. Ikuti terus informasinya. Bahwa hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan untuk memperoleh NIP P3K dan SK pengangkatan P3K.
Nah, tentunya Bapak Ibu, bagi yang belum memenuhi persyaratan tersebut, berarti tidak bisa terbit NIP P3K-nya, bahkan juga SK pengangkatan sebagai P3K itu tidak bisa. Semua syarat wajib dipenuhi. Nah, sekarang kasus pembatalan kelulusan peserta seleksi P3K 2023 sudah muncul di pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bupati Purworejo Yuli Hastuti telah menaikkan surat pengumuman nomor 814-15735-2023 tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Jadi ini di Purworejo Bapak Ibu ya. Bupati Purworejo Yuli Hastuti telah menaikkan surat pengumuman dengan nomor 814-15735-2023 tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Surat pengumuman tertanggal 22 Desember 2023 itu menjelaskan bahwa setelah diadakan evaluasi ulang hasil kelulusan seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tenaga teknis, ditemukan adanya peserta yang tidak memenuhi ketentuan. Di surat pengumuman yang dirilis di situs resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purworejo, dicantumkan nama peserta yang dibatalkan kelulusannya itu, yakni Maratun Solihah AMD, formasi jabatan terampil perawat unit pengalaman kerja Puskesmas Kuwarasan Kabupaten Kebumen dan unit kerja formasi Puskesmas Butuh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Disebutkan juga alasan pembatalannya. Jadi kenapa hal ini sebenarnya, yaitu ada alasan pembatalan kelulusannya, yakni bahwa yang bersangkutan tidak sesuai dengan jenis formasi yang dipersyaratkan. Itu persoalannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional dan Kemenpan RB nomor 648 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, sebagaimana yang kita lihat hasil seleksi P3K 2023, selain ada yang lulus, ada juga yang tidak lulus. Itu biasanya hasilnya. Tidak lulus dan lulus. Tapi yang aneh, sudah lulus, tapi dibatalkan dengan satu alasan, yaitu tidak sesuai dengan jenis formasi yang dipersyaratkan. Demikian informasinya. Semoga Bapak Ibu honorer yang telah ikut seleksi P3K di daerah, kabupaten, kota, provinsi lain tidak akan mengalami hal yang demikian, hak kelulusan Anda dibatalkan. Demikian informasinya. Sekarang posisinya Bapak Ibu sedang mengisi DRH. Patuhi petunjuk pengisian DRH, demikian dengan pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan untuk usul penetapan NIP, yang seterusnya nanti itu adalah menjadi syarat penetapan NIP Bapak Ibu, dan setelahnya adalah penerbitan SK pengangkatan. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.